Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ini, ba'da sholat Jumat, kita bersama-sama mengkaji ilmu Allah, ilmu Al-Quran, khususnya yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Hal ini dicontohkan oleh suatu organisasi dunia, itu namanya International Maritime Organization. Para santri dan para praktisi maritim yang berkumpul bersama di sini, ada satu kejadian ya beberapa saat yang lalu. Kalau tidak salah kejadiannya itu pada tanggal 25 Juli ya, 25 Juli kalau tidak salah. Kejadiannya itu tanggal berapa ya waktu itu kejadiannya ya? Kejadian kapal bocor itu ya. Itu waktu itu kalau tidak salah kejadiannya adalah, Masya Allah, kalau tidak salah kejadiannya itu 27 Juli kalau salah ya. Jadi sebelumnya kita mulai buka dulu pengajian ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya karena santri belajar mengenai ilmu-ilmu Allah. Ilmu Allah tidak hanya ilmu yang ada di dalam Al-Quran saja, tidak saja kita belajar Al-Hadis ya, namun kita juga belajar dari Al-Qaun ya, dalil-dalil Al-Qaun maupun dalil-dalil Aqliyah. Kebetulan kita saat ini menyimak ya suatu kejadian, namanya kejadian tumpahan minyak ya, tumpahan minyak yang terjadi di bagian selatan Mauritius ya, di bagian selatan Mauritius. Di bagian selatan Mauritius agak ke timur, artinya ke tenggara ya. Tenggara itu ada namanya taman laut ya. Taman laut disebut dengan Blue Bay. Di situ juga ada namanya Eleaux, Aigrettes, Eleaux, nama Perancis itu. Rupanya Mauritius ini adalah pulau kecil. Di situ ada banyak orang Perancis, jajahan Perancis ya, di daerah Afrika, Kebetulan alhamdulillah saya pernah ditugasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia untuk melakukan survei dan audit di kapal yang ada di sana. Di sana juga ada namanya Ramsar Site ya, Ramsar Site. Ketiga wilayah ini terdampak adanya tumpahan minyak ya, tumpahan minyak. Itu diawali dari kapal namanya Wakasio. Nama kapalnya motor vessel Wakasio. Motor vessel Wakasio ini milik dari atau operatornya namanya MOL ya. MOL itu singkatan dari Mitsui OSG Line ya, itu yang punya orang Jepang. Dan kapal ini mengibarkan bendera Panama. Kenapa pakai bendera Panama? Karena rutenya itu bagus. Bila melewati Panama itu efisiensi finance ya, biaya operasional akan berkurang dengan menggunakan bendera Panama, dan mungkin mendapatkan privilege bila melewati Panama Canal itu. Nah, kapal Wakasio ini jenisnya itu bulk carrier, jenisnya itu kapal curah ya.
kapal curah itu. Nah, makanya di dalam ilmu Al-Quran, dalam Islam dikatakan bahwa kalau sesuatu itu tidak dikendalikan atau dioperasikan oleh orang-orang yang ahli, maka tunggulah tanggal kehancurannya. Nah, itu ada di dalam ilmu-ilmu di dalam agama Islam. Nah, kapal ini rupanya kandas, ya mungkin ya, tidak saja itu, tapi juga disebabkan karena cuaca ya. Cuaca. Seorang kru kapal itu biasanya sehebat-hebat seorang kru kapal, kalau cuacanya buruk, namanya heavy weather ya, heavy weather itu, maka kru kapal tersebut akan mengalami stres ya, panik untuk mengemudikan kapal. Alhamdulillah pelaut-pelaut Indonesia, para kapten kapal di Indonesia ini kayaknya dari zaman dahulu ya, zaman Pinisi itu sudah ada kapten-kapten kapal di Indonesia, pelaut-pelaut Indonesia. Dan nenek moyang kita ini adalah orang pelaut. Seharusnya yang mengemudikan kapal Wakasio ini adalah orang Indonesia, supaya tidak panik atau dalam cuaca buruk sehingga kandas di daerah Mauritius. Kenapa demikian? Karena di sana ada makam Syekh Yusuf ya, di dekat Afrika Selatan itu ada makam Syekh Yusuf. Artinya Pak Pinisi ini sudah berlayar di sana pada saat itu, sudah berlayar dan selamat, bahkan mempunyai masjid dan makam ada di sana. So kapal ini dikandas di daerah namanya kayak gunung tapi di laut, namanya Pointe d'Acy ya. Ada Pointe d'Acy, bahasa Perancis juga itu namanya, suatu daerah. Nah, begitu kapalnya ini mengalami kandas ya, lama-lama karena cuaca buruk ya, kapal segede apapun, sekuat apapun, kalau digoyang terus terjadi fatigue ya. Fatigue akhirnya bocor, dan setelah bocor mengalami tumpahan minyak ya. Tumpahan minyaknya ini sampai diinformasikan 27 km persegi itu, 27 km persegi. Dan kapal miliknya MOL ini, Wakasio, itu mempunyai bahan bakar nggak ketahuan tanggung, 3.894 ton bahan bakarnya saja, 3.894 ton. Nah, ini rupanya karena MOL ini termasuk suatu perusahaan yang comply ya dengan IMO ya, makanya kita menyarankan kepada Pertamina dan perusahaan-perusahaan minyak yang mensuplai oil supplier di kapal-kapal Indonesia sebaiknya mensuplai low sulfur, bahan bakar yang low sulfur. Nah, bahan bakar yang dimasukkan di dalam kapal Wakasio ini low sulfur ya, jadi sudah memenuhi Marpol Annex 6 ya, low sulfur. Sulfur kontennya kecil, nitrogen oksida kecil ya kan. Dan kebanyakan kapal-kapal besar itu juga ada namanya solar ya, solar. Di situ diisi sebanyak 270 ton solar. Dan di dalamnya juga ada untuk melumasi mesin-mesinnya itu dilengkapi dengan setidaknya 90 ton lubrication oil. Ya, lubrication oil. Nah, ini begitu dia mengalami retak dan bocor, tumpah, maka penggenangi atau spilling ya, terjadi tumpah di situ 27 km persegi itu. Dengan kejadian seperti ini,
Makanya AIMO itu sudah sejalan dengan akidah Islam, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Segera bila ada kapal bocor, segera lakukan namanya oil spill response. Nah, kita patut bersyukur kepada AIMO, ya, Master Ki Taklim, ya. Saya pernah bersama beliau, ketemu beliau dan ngobrol banyak, ya. Juga waktu itu bersama Pak Sahatua kita ngobrol di sana dengan tim risetnya BP Litbang Perhubungan waktu itu. Nah, AIMO ini mengajak untuk melakukan oil spill response. Nah, oil spill response. So, oil spill response ini adalah merupakan tindakan mitigasi, ya. Tindakan mitigasi. Salah satunya yaitu melakukan oil spill response, dan kapalnya harus mempunyai insurans, ya. Kapalnya harus mempunyai insurans karena biaya-biaya yang untuk menangani semua diambil dari asuransi. Alhamdulillah MOL ini perusahaan yang comply dengan semua aturan-aturan AIMO. Dan juga pihak pemilik kapal itu mengundang namanya perusahaan salvage company, namanya Smith, SMIT, ya. Ini sudah profesional sekali dalam menyelenggarakan salvage, terutama untuk pengangkatan, pemindahan sampai membawa ke daratan. Lah, pekerjaan salvage dari Smith Company ini adalah untuk melakukan dampak lingkungan, ya, membebaskan kapal yang kandas, kemudian melakukan oil spill, ya, oil spill, kemudian menarik kapal itu towing ke suatu daerah yang safe. Itu adalah sengaja diundang oleh pemilik kapal karena pemilik kapal sudah melengkapi dirinya dengan asuransi. Nah, AIMO hebatnya, AIMO ini kan tunduk kepada PBB, ya, bukan tunduk di bawah organisasi profesional maritim di bawah PBB, bersama-sama dengan kalau nggak salah UN OCHA, kemudian UNSAT, UNC, United Nations Development Program, juga UNOSAT, pemilik kapal bersama-sama melakukan kolaborasi, ya, yaitu, dan juga dibantu dua negara. Yang satu negara Jepang karena yang punya kapal orang Jepang, dan yang kedua adalah Perancis. Perancis itu adalah sokogurunya Mauritius, membuat satu rencana kontingensi atau kontingensi plan. Di samping AIMO dan beberapa organisasi dunia serta pemilik kapal itu mengundang para ahli, ya, para ahli itu diundang semua. Tujuannya untuk memberikan saran, ya, memberikan konsultasi apa saja yang harus dilakukan. Lumayan jauh antara kejadiannya kapal kandas 25 Juli sampai 12, itu artinya 17 hari, 2 minggu, ya. 2 minggu begitu kapal itu kandas dan mengalami bocor, 2 minggu kemudian baru semua pihak, ya, bersama pemangku kepentingan itu melakukan tindakan advisory, ya, advisory. Apa yang dilakukan? Alhamdulillah dampak lingkungannya bisa tertangani dengan baik. Inilah tindakan an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman adalah kebersihan itu bagian daripada iman, ya. Kemudian AIMO meminta agar dapat mengurangi dampaknya. Laut kalau sudah ditumpahin spill by oil itu hanya satu yang dilakukan, yaitu mengurangi dampaknya, mengurangi resikonya, terutama kalau sudah masuk ke daerah pesisir yang tadi itu namanya Bulbe, daerah taman laut itu kena itu. Kemudian di daerah Eleox,
I-grade kalau salah, dan daerah Ramsar site. Nah, itu dia terdampak itu. Nah, itu harus dikurangi. Tapi ada satu International Oil Pollution Convention Fund, ya, pendana terkait adanya oil pollution, yaitu IOPC Fund, khusus untuk kejadian kapal ini karena ini bulk carrier, ya, maka IOPC Fund ini tidak berlaku, ya. Nah, ini nanti akan kita review tersendiri kenapa IOPC Fund ini tidak berlaku. Nah, ini review kami ini, meskipun kami santri berusaha untuk mereview, ya. Kebetulan para praktisi maritim, ya, sebagian besar adalah santri-santri, dan guru-guru kita, para kiai-kiai itu sudah mewanti-wanti kepada kita agar menularkan, meskipun ilmunya sedikit tapi ditularkan. Kemudian kapal ini, ya, setelah dilakukan advising, mitigasi dan sebagainya, kapal ini ternyata di dalam kapal itu masih menyisakan muatan minyak atau seperti oil yang masih tersisa. Letaknya di bagian belakang, jadi masih tersisa, dan ini harus dilakukan semacam proteksi agar tidak terjadi tumpahan lagi. Lumayan sisanya, kalau sudah dimitigasi 3.000 ton aja masih ada sisa 894 ton atau di belakang kapal itu. Jadi pengalaman dari sini, maka kalau bisa negara kita ini juga memperhatikan saya kira ke depan kita akan lebih fokus kepada itu konvensi bunker, ya, tahun 2010 namanya Bunker Convention. Dan ke depan kalau bisa kapal-kapal di Indonesia dilengkapi dengan asuransi kecelakaan, ya. Nah, hal ini untuk mengantisipasi adanya klaim, ya, klaim yang terjadinya polusi itu bisa diperoleh dari pendanaan asuransi kapal. Dan juga kita harus membenahi bagaimana Mauritius memberlakukan undang-undang nasional Mauritius untuk menghadapi tumpahan seperti ini. Nah, mencontoh dari itu, kita juga harus benar-benar membenahi lagi adanya undang-undang nasional tentang tumpahan minyak. Ini kalau tidak ditangani, itu pesisir itu hancur semua. Bayangin 27 km itu sama dengan berapa itu kira-kira, ya. 27 km luasnya mungkin seluas seperempat Bekasi kali, ya, itu, ya. Seperempat Bekasi itu tertumpahi oleh minyak itu. So, mengambil dari situ semua, kesimpulannya bahwa satu, kita meskipun seorang santri, kita harus tetap belajar, ya. Kita harus tetap belajar belajar ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ya, dari kitab-kitab para guru-guru ngaji atau para imam, ya. Yang kedua, kita juga tidak boleh lepas begitu saja, karena kita juga mencari nafkah kita salah satunya ekonomi ditentukan oleh salah satunya adalah kehidupan roda ekonomi nasional dan dunia, sehingga maritim ini memegang peranan penting. Dan kejadian Wakasio, motor vessel Wakasio ini menjadi pengingat kita untuk lebih berhati-hati, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemahiran, ya, sertifikasi dan lain sebagainya. Kita harus lebih banyak belajar, ya, dengan IMO, dengan beberapa UNDP atau dengan IOPC Fund, UNOSA dan lain sebagainya. Pemilik kapal belajar dari MOL, ya, atau Mitsui
USK lain itu dari Jepang yang benar-benar memanage kapalnya dengan baik gitu. Dan kita semua beramal ma'ruf nahi mungkar. Demikianlah review singkat kami, seorang santri yang menggeluti dunia kemaritiman, dunia oil spill ya. Semoga ilmu yang saya berikan meskipun ringkas ini ya, reviewnya ringkas ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, santri, para pemilik kapal, para operator kapal, mungkin dari pihak government dan dari pihak asuransi ya, itu untuk mengantisipasi atas pelajaran dari kecelakaan kandasnya kapal Wakasio dan tumpahan minyak yang luasnya 27 km persegi dan menumpai setidaknya 3.000 ton bahan bakar low sulfur ya. Nah, kalau kita belum low sulfur, apalagi itu lebih berdampak lagi. Saya kira itu dari saya. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan taklim yang akan datang. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.